Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa melakukan kegiatan pemaparan materi untuk kegiatan Monef PHP 2D tahun pendanaan 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati Bapak Ibu reviewer PHP 2D 2021 ini. Izinkan saya untuk memaparkan materi terkait dengan optimalisasi skill seni ngamen virtual Karawitan melalui edukasi branding konten kreator hybrid sistem pada kelompok seni budaya lokal Karang Taruna Setiolaras Dusun Gundang Tulungrejo Bumiaji Kota Batu. Identifikasi masalah yang kami temukan pada saat kami melaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun survei awal bahwa ditemukannya Karang Taruna sebagai generasi penerus ini tidak memiliki skill digitalisasi dalam pemanfaatan platform-platform digital sebagai ajang publikasi dan branding dari kekayaan ataupun kesenian-kesenian budaya lokal yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, sehingga akibat adanya dampak dari pandemi ini, frekuensi ngamen dari teman-teman yang telah dilakukan menjadi berkurang ataupun bahkan tidak ada, karena ini adanya pembatasan sosial yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Oleh karena itu, dampak lain yang ada sehingga perlunya eksistensi dan kapasitasi kelompok kesenian lokal Karawitan ini kurang optimal dalam mendukung keberlanjutan kegiatan di kelompok seni. Lalu, identifikasi masalah yang selanjutnya yaitu generasi penerus kesenian ini lokal dianggap menurun. Oleh karena itu, perlunya adanya kegiatan branding dalam rangka mengangkat potensi lokal kesenian budaya untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas serta generasi penerus agar seni kesenian budaya lokal ini tidak tergerus zaman ataupun tidak hilang dimakan oleh zaman. Lalu, dari kegiatan perumusan identifikasi masalah yang kami temukan, perlunya adanya metode-metode penyelesaian masalah. Oleh karena itu, kami melakukan metode penyelesaian masalah ini adalah yang pertama, diperlukannya sebuah edukasi dan pelatihan baik sosialisasi mengenai penggunaan peralatan digital atau pengolahan lini media massa dalam rangka membranding dan ikut melestarikan kebudayaan seni budaya melalui pengisian konten kreator di media-media massa. Yang kedua yaitu perlu adanya peralihan ruang alih pertunjukan virtual yang bisa dikonsep pada proses hybrid system atau proses kombinasi dari kegiatan kesenian dan budaya untuk mengalihkan peralihan alih pertunjukan ini dari offline ke semi online. Yang ketiga yaitu perlunya publikasi melalui jurnal, media massa, dan pembentukan mitra bisnis. Ini kami lakukan untuk memperkaya ataupun menambah ikon-ikon di desa melalui pengenalan publikasi pada sebuah seni dan budaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu peningkatan kegiatan branding pada kesenian lokal Karawitan. Dari kegiatan metode penyelesaian masalah yang kami lakukan, yang pertama yaitu edukasi dan pelatihan. Bagaimana edukasi pelatihan ini sebenarnya dilakukan, yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan edukasi sosialisasi ke teman-teman atau rekan-rekan Karang Taruna Setiolaras untuk melakukan pembuatan video-video konten kreator berbasis hybrid system, pembuatan lini media massa, dan cara penggunaan peralatan digital. Edukasi yang kami berikan bisa berupa pengenalan tentang teknologi hybrid. Bagaimana hybrid ini bisa kita laksanakan atau kita lakukan dalam rangka mengkombin kegiatan pengenalan ataupun kreasi video konten yang dapat diupload pada platform digital. Peserta seni Karawitan yang berpartisipasi juga akan menambah pengetahuan dan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengisi media-media digital konten kreator melalui teknologi hybrid system. Berikut adalah bukti pelaksanaan sosialisasi edukasi branding konten kreator Karawitan yang selanjutnya yaitu metode penyelesaian masalah. Metode penyelesaian masalah yang selanjutnya yaitu dengan cara mengedukasi pelatihan pembutatan digital relationship. Ini kami lakukan untuk menyasar dan membentuk jejaring dalam hal seni ini dapat mencapai pasar yang sesuai dengan sasaran agar keberlanjutan dari
masing-masing belah pihak atau event-event organizer dapat dibentuk, salah satunya dengan cara membentuk MOU dengan kemitraan untuk mendukung berjalannya paguyuban seni Setia Laras ini. Bisa berbagai bentuk MOU yang bisa lakukan, salah satunya dengan aparatur desa. Berikut bisa kami jelaskan bukti pelaksanaan MOU. MOU yang telah kami lakukan ialah dari fasilitas Desa Tumulung Dirjo sendiri dan MOU dengan salah satu event organizer yang ada di Batu, yaitu bisa kita sebut Yayan Catering and Event Organizer. Ini kami bentuk untuk bentuk sinkronisasi antara kedua belah pihak agar bisa saling menguntungkan untuk job desk event-event organizer yang sekiranya dapat membutuhkan hiburan dalam konsep hybrid di daerah yang sesuai dengan undangan atau event organizer yang ada. Dalam rangka melaksanakan kegiatan konsep hybrid system, maka perlu dilakukan pelatihan olahraga gamelan. Pelatihan olahraga gamelan ini kami lakukan agar membentuk teman-teman agar lebih selaras dalam pengolahan lirik gamelan atau vokal sinden, sehingga terciptanya sebuah harmonisasi, sebuah musik yang kita ciptakan antara sinden atau penyanyi dengan melodi gamelan secara laras dan sehingga berdampak pada keselarasan untuk konsumsi publik bisa didengar secara indah ataupun lantunannya secara baik. Berikut adalah berbagai dokumentasi yang kita lakukan, pelatihan lirik gamelan dan olah vokal yang kami lakukan selama kegiatan PHBD berlangsung. Mayoritas para pelaku seni ini masih berumur remaja atau usia 21 sampai 25 tahun. Berikut adalah bukti pelaksanaan branding content creator yang kami lakukan dengan cara atau konsep hybrid system, melakukan gebyak seni karakter. Selanjutnya adalah ketercapaian tujuan program, di mana ketercapaian tujuan program ini kami tentukan dengan cara menentukan ketercapaian berdasarkan proposal yang kami ajukan, yaitu dengan meningkatkan seni ngamen virtual melalui terobosan penggunaan platform media digital, kemampuan keterampilan, meningkatkan soft skill dan hard skill, seni pengerawit, olah lirik gending, dan membentuk mitra pendukung baik dari bisnis atau relationship dalam rangka menambah mitra jejaring, menjadikan seni karawitan ini sebagai ikonik Dusun Gondang sendiri Desa Tumulrejo, serta juga menjadikan Dusun Gondang ini sebagai desa binaan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, mandiri, berwisata, dan aktif dan sejahtera. Serta keuntungan terhadap tujuan program ini bagi kami sebagai mahasiswa ialah aktualisasi soft skill mahasiswa dalam bidang digital yang dapat diakui konversi hingga 10 SKS. Indikator keberhasilan kami ukur berdasarkan ketetapan tujuan awal yang sudah kami sebutkan, meliputi dan adanya luaran program yang meliputi buku panduan, edukasi branding konten kreator, pertunjukan wayang kulit secara virtual atau hybrid system yang sudah kami jelaskan di dokumentasi yang sudah kami libatkan dan rampilkan tadi, serta rencana pembuatan album baru, publikasi media massa, dan MOU. Luaran program yang telah kami sasar yaitu adanya panduan edukasi branding content creator hybrid system. Buku panduan ini kami susun untuk agar bisa menjadi bahan pegangan bagi teman-teman untuk melakukan pengembangan dalam rangka melakukan proses produksi konten kreator yang nantinya agar bisa berkelanjutan dan bisa menjadi dasar pengolahan ataupun panduan bagi teman-teman untuk melakukan kegiatan konten kreator, baik dari segi offline ataupun kegiatan-kegiatan live streaming yang bisa disiarkan secara langsung. Profil, poster, pelaksanaan program, publikasi kegiatan program melalui media massa dan jurnal ilmiah, serta membentuk jejaring dari mitra industri pariwisata ataupun event organizer yang sudah kami sebutkan, dan paguyuban seni karawitan serta perguruan tinggi. Berikut adalah bukti luaran kami. Bukti luaran dari kegiatan Times Indonesia. Berikut adalah ada poster, akun YouTube, dan akun Instagram.
buku panduan yang sudah kami buat agar bisa menjadi dasar dan pengembangan. Berikut adalah biaya pelaksanaan kegiatan program PHP 2D. Jumlah kami sudah mengeluarkan sebesar 33 juta dan masih tersisa 10% dari anggaran yang nantinya akan kami alokasikan untuk kegiatan lokakarya stakeholder bersama dengan pemangku kepentingan tertentu. Adapun peran dosen di sini ialah selama kegiatan ini melakukan pendampingan baik online ataupun offline. Kami melakukan pendampingan online dengan Zoom meeting selama 4 kali selama 4 bulan, sehingga peran dosen ini memiliki peran aktif 100%. Berikut ada koordinasi dengan dosen pembimbing via Zoom. Kekompakan tim terbagi dalam beberapa tim, yaitu lapangan untuk mengatasi laras, tim luaran. Tim luaran memiliki tugas untuk menuntaskan luaran. Tim yang dilakukan fokus pengembangan soft skill dan pembuatan konten kreator. Tim pemerintahan desa melakukan pengumpulan data yang diperlukan pembuatan luaran. Peran masyarakat dalam kegiatan ini melalui penyuluhan, pendampingan dalam rangka meningkatkan soft skill serta optimalisasi pemudahan taruna ini dengan mengoperasikan peralatan pembuatan video, pengeditan suara dan lain sebagainya. Penilaian masyarakat, kami telah melakukan kegiatan wawancara yang kami lakukan oleh tim BABD kepada seni perawatan Setua Laras, dan menurut salah satu dari pelaku seni ini, kegiatan ini PABD dapat dirasakan dengan peningkatan soft skill baik penerapan ilmu teknologi, lirik gamelan dan vokal, sehingga teman-teman dapat melakukan pertunjukan ruang alih secara hybrid system. Bentuk dukungan yang ada dilakukan dari fakultas ataupun perguruan tinggi adalah pemberian fasilitas moda transportasi sebagai bentuk penunjang kegiatan pelaksanaan, fasilitas gedung untuk pelaksanaan penilaian pengajuan, serta pendampingan internal dalam rangka penyelesaian tentukan. Berikut dokumen-dokumen pendukung: surat peminjaman mobil, ada SK konversi mata, serta kami memiliki luaran unggul program, di mana luaran unggul ini adalah melakukan pembuatan akun YouTube dan media sosial Karang Taruna, terciptanya sebuah acara atau gebyak pagelaran wayang kulit secara konsep hybrid system, perluasan mitra jejaring dari event organizer dan lain sebagainya untuk kegiatan Karang Taruna, dan tujuan untuk mengintegrasikan kegiatan pagelaran seni dengan event organizer yang sudah ada, publikasi jurnal ilmiah, serta penambahan konten cover album seni karawitan yang akan kita lakukan di awal bulan Oktober ini. Maksud saya penambahan konten cover ini akan kita lakukan di awal bulan November. Berikut terima kasih atas pemaparan materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.